Selamat pagi para Bapak Ibu dosen dan peserta sekalian. Selamat datang di webinar ACWT dengan tema Writing Anthology Book Together. Nah, ini sebuah kehormatan bagiku bisa berada di sini dan perkenalkan namaku Shilumita, biasa dipanggil Mita dari Angkatan 19 Sastra Inggris. Dan aku akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini yaitu 5 Maret 2022. Oke, di momen bahagia ini dan berharga ini, aku ingin menyampaikan, aku ingin menyapa pembicara kita pada hari ini. Beliau merupakan salah satu dosen sasing yang namanya jelas kita kenal di mana-mana ya teman-teman. Berarti kalau kita kenal di mana-mana, berarti beliau famous ya di kalangan mahasiswa. Ya, tak lain dan tak bukan adalah Bapak Profesor Dr. Patrius Istiarto Dwi Jiwandono. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mita, selamat pagi semua rekan-rekan dosen dan para mahasiswa. Ya selamat pagi dan senang bisa menyapa kalian di sini. Oke, terima kasih Pak. Kita juga senang Bapak di sini mau berbagi ilmu. Dan selanjutnya juga yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami ingin menyambut semua peserta pada acara webinar hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai lebih jauh nih ya, kan rasanya nggak afdol kalau kita nggak memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai acara pada webinar hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikannya, kemurahannya, dan kasih karunia-Nya, kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama di acara hari ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak peserta sekalian, hadirin sekalian, untuk memulai acara kita dengan berdoa. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bisa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kan sebelum kita mulai acara nih ya, biar pemanasan gitu loh teman-teman. Kayak kan kalau pagi-pagi itu masih loading kan ya, apalagi kalau kita baru bangun tidur. Itu biasanya kejadian kan di mana-mana kalau masih pagi kita masih loading. Nah, biar nggak loading, aku udah nyiapin ice breaking yang lumayan lah buat bikin otak kita itu agak refresh, pemanasan dikit-dikit gitu loh teman-teman. Nah, bisa minta tolong ke panitia untuk share. Oke, nah teman-teman, ini ice breaking-nya. Jadi, ice breaking-ku hari ini tuh tentang teka-teki. Nah, teka-teki ini random ya, tapi nggak yang sampai menguras emosi gitu loh, daripada kalian ntar ngelempar aku pakai kursian ya. Mending aku kasih teka-teki yang agak manusiawi. Nah, ini waktu kalian itu cuma 10 detik buat jawab pertanyaan ini. Jadi ya biar nggak lama-lama langsung kita mulai aja ya teman-teman. Oke, nah yang pertama ini ada, lady next slide. Oke, nah ini pertanyaan pertama ya teman-teman. Maaf lah. Pertanyaan pertama ini, nah pada pagi hari aku memiliki 4 kaki. Pada siang hari aku tuh memiliki 2 kaki. Dan pada malam hari aku cuma memiliki 3 kaki. Apakah aku? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kita langsung hitung mundur aja ya teman-teman. 1. Oh ya, kalau mau jawab langsung raise hand aja teman-teman. Biar enak gitu. Gitu ya. Jadi langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,3/4. Oke, 10. Ada yang mau coba jawab bisa raise hand nih.
Ini tuh pertanyaannya gampang loh teman-teman. Nah, ini dari Valencia Irawati. Bener banget. Gimana nih teman-teman? Bener nggak kira-kira jawabannya? Manusia. Pak Wawan bilang Decepticon. Oke, ini gimana ya teman-teman? Bener nggak ya? Langsung aja kita lihat jawabannya. Iya, benar Kak Valen. Kak Valen memberikan jawaban yang benar. Ya benar, manusia. Nah, aku jelasin dulu. Kenapa di pagi hari 4 kaki? Jadi pagi hari itu melambangkan kita masih muda guys, ya masih bayi kan, kita masih ngerangkak kan, jadi 4 kaki. Nah, waktu siang hari itu kayak masa dimana kita udah beranjak remaja sampai dewasa. Itu kan kita jalannya cuma 2 kaki kan ya. Tapi kalau kita malam hari, nah kenapa sih malam hari? Malam hari itu kan artinya usia yang udah tua, usia yang udah senja ya, kalau orang ngomong usia senja. 3 kaki ini berarti kita berjalan sama tongkat. Jadi kan 3 pas, kita 2 sama tongkatnya 1 kan 3. Kan ada yang, mungkin ada yang 7, ada yang 6 ya. Soalnya yang itu ada tongkat yang 4, cuma kita realisasinya 3 aja guys. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini cuma ada 8 pertanyaan kok teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini, kalian itu bisa mendengarku, menikmatiku, dan merasakanku. Tapi kalian tidak bisa menyentuhku atau memegangku. Apakah aku? Langsung aku hitung mundur. Silahkan untuk berpikir teman-teman. 1, 2, 3, 4, Angin 5. bukan? Bukan tetot. 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,3/4, 10. Oke, siapa yang mau coba jawab bisa langsung, kalau malu nih ya bisa chat di chat box atau mau raise hand pun juga tidak masalah. Ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Mungkin kalau kesulitan aku kasih sedikit clue. Ini tuh sesuatu hal yang disukain banyak orang loh. Orang-orang suka. Kayak nggak ada hal ini, kita ngerasa kayak hidup kita kurang berwarna. Ada yang tahu nggak ini tuh apa? Gimana teman-teman? Masih clueless atau gimana? Kita sudah kayak mendapatkan gambaran, cuma aku malu nih mau jawabnya. Pokoknya ini tuh kesukaan kita banget teman-teman. Kayak kalau kita bosan, kita pasti membutuhkan hal ini. Kalau kita lagi sedih, kita membutuhkan ini. Kita senang membutuhkan ini. Jadi dia bisa melambangkan berbagai macam ekspresi hati kita. Ada yang bisa tebak? Gimana? Itu Mit di kolom chat dan jawab. Oh iya. Gak ada sih. Oh. Oke. Lidah bukan. Ini ada yang jawab doi ini, wah berdasarkan curhatan hati ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, memang doi itu spesial, dia tuh yang bisa membutuhkan mood kita dan dia nggak bisa kita sentuh, soalnya 2 dimensi kan ya, ada di imajinasi kita. Oke, nah ini udah ada Rati yang coba menjawab, langsung aja kita lihat jawabannya nih guys, pasti pada kepo kan ya. Just nih. Ya, tadi benar jawabannya itu musik. Kenapa musik? Ya kita pasti mendengarkan musik kan ya. Musik cuma kita dengarkan. Kita juga menikmati, apalagi kalau tempo dan alunan musiknya itu sesuai dengan genre kita, itu musik. Dan kita bisa merasakan kan. Saat kita mendengarkan musik, kita tuh bisa merasakan perasaan beragam. Entah itu tiba-tiba kita merasa melo karena
lirik lagunya ataupun pembawaan penyanyinya itu seperti apa, kita kan bisa merasakan. Cuma kan kita nggak bisa nyentuh ataupun megang. Nah, itu musik. Wah, ini door prize-nya bisa langsung tanya sama panitia ya. Bisa lah. Oke, selamat. Kalian benar. Selanjutnya. Ini tuh gampang kok, guys. Kalau aku sedang sendiri alias jomblo, kayak kebanyakan dari kita kan ya. Saat aku sendiri, kakinya tuh cuma 4, kakiku tuh cuma 4 loh. Kalau berdua bersamamu, kakiku tuh ada 8. Kira-kira apakah aku, teman-teman? Langsung aku hitung mundur, silahkan berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5, 9,3/4, dan 10. Oke, ini gercep ya. Ada Iren sama Uning ini gercep sekali ya. Wah, gimana nih? Masih ada yang mau coba jawab lagi? Penasaran ini, siapa tahu ada jawaban beragam lainnya kan? Kayak ada yang mau coba jawab, guys. Kuda? Oke, kuda bisa hidup ya. Masuk akal. Ada lagi yang mau coba lagi? Masih terbuka nih, teman-teman. Orangnya kebanyakan dapat donasi kaki. Iya, dia kayaknya kok dia bosen kakinya 2, makanya dia operasi nambah 2 kaki kayaknya. Meja, gimana ya? Kita lihat nanti ya. Sapi punya anak. Bener-bener kan mamalia kan ya, mamalia berkaki 4. Masuk akal. Oke, ada lagi yang mau jawab terakhir nih teman-teman. Oke, kayaknya nggak ada, langsung aja kita buka nih jawabannya. Ya, kursi. Sebenarnya meja juga bisa kan ya, kalau mejanya digabung. Jadi kita tapi pilih kursi aja guys, jawabannya kursi. Oke, gitu aja guys. Terima kasih, langsung lanjut. Lanjut nih ya. Aku ini hewan guys. Badanku tuh miniatur, kecil gitu loh. Kata orang aku parasit penghisap darah, kayak vampir kan ya, kayak Dracula. Dan aku tuh tinggal di dalam rambut loh. Di dalam rambut itu pasti ada aku. Kebanyakan ya guys. Apakah aku? Waduh, gercep ya kalau udah kayak gini. Ini ada Valen, Kak Valen, Uning, Pati yang bilang kutu. Wah, ini cepet ya guys. Langsung kayak tumbuh. Eti variatif ya. Berbeda, anti mainstream dia. Zombie guys. Zombie di dalam tubuh kita guys. Oke, wah ini gercep banget ya. Nggak perlu hitung mundur, langsung bisa menjawab nih guys. Nah, karena kalian gercep, langsung kita buka nih jawabannya. Apa nih? Ya, bener. Tumo. Siapa yang pernah tumuan guys? Siapa yang pernah kutuan dulu zaman SD ngaku kalian? Pasti kalian ngerasain kan yang disisir pakai. Apa sih kalau orang ngomong serit ya? Serit ya kan, ayo ada yang pernah mengalami kutuan rambut yang sampai harus dipotong pendek? Ya aku pernah kok guys, sumpah. Gak enak. Oke, bener jawabannya kutu rambut. Next, lanjut. Oke, ini aku tuh sebuah tahu guys. Aku adalah tahu yang paling besar, ukuranku tuh besar wes pokoknya. Soalnya di dalamku ada sebuah kota. Terus aku ini apa ya namanya? Oke, langsung aku hitung mundur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5, 9,3/4, 10. Oke, ada yang mau coba jawab? Langsung jawab di chat box aja teman-teman. Kediri. Kota tahu. Oke, ini masuk akal ya Besti. Ada lagi yang mau coba jawab?
ini dia tuh gede banget guys. Lagi besar karena di dalam tahunya itu ada kota gitu loh. Oh, tahu bulat digoreng dadaan ya. Aldrin kayaknya terobsesi sama tahu bulat ya. Oke, ada lagi yang mau coba. Dia besar pokoknya. Di dalamnya itu ada kota guys. Terus kita tuh demen kalau nggak salah. Kita tuh suka sama tahu ini. Wah, Uning ini kok bisa menjawab? Ini ada apa nih? Coba ada yang mau coba menjawab lagi? Kan ada yang Kediri, ada yang tahu bulat, ada yang tahu Sumedang. Mungkin ada yang mau mencoba tahu-tahu lainnya. Mau mencoba tahu apa nih? Oke, Clarissa menjawab tahu Sumedang. Oke, Kak Clarissa menjawab tahu Sumedang. Ada lagi yang mau menjawab lagi, teman-teman? Tahu apakah ini? Besar loh aku ini, guys. Besar di dalamnya ada. Di dalamnya aku itu ada kota, guys. Enak lah pokoknya aku, guys. Dimakan sama nasi anget enak. Tahu-tahu ditinggal, wah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sudah biasa, teman-teman. Nggak apa-apa, itu makanan sehari-hari itu lama lebih sedap itu, teman-teman. Oke, langsung aja nggak usah banyak bacot ya kan diriku. Tahu tempe. Ya, jawabannya itu tahu Sumedang, teman-teman. Kan besar kan ya kita tahu kota Sumedang terus dimasukin di dalam tahu. Jadi tahunya tuh besar banget gitu loh, teman-teman. Oke, next. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Nah, ini lanjut. Aku tuh buah paling ditakutin sama mahasiswa. Buah apakah aku? Pokoknya aku tuh paling takuti udah. Apalagi kayak udah, ayo masuk semester ini tuh langsung kayak takut gitu. Kayak langsung aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5, 9,3/4, 10. Oke, aku terobsesi sama tahu tempe ya, Ti. Kayaknya Ti. Enak Ti emang dimakan pakai sambal bacok itu enak. Oke, ada yang mau coba jawab, guys? Buah apa ini, guys? Aku takut loh, guys. Kalau udah masuk semester tua. Aduh, buah ini paling menakutkan dah. Mau ini kayaknya menonton jawabanku ini. Oke, guys, karena waktu buah naga berkoar. Oke, Aldrin takut sama buah naga ya, teman-teman. Oke, guys, karena kita waktunya udah mau habis nih ya, ice cooking. Langsung aja aku cut. Oke, jawabannya belimbingan skripsi, guys. Buah hati, iya buah hati itu menakutkan, guys. Kalau accidentally gitu loh. Oke, guys, nah jawabannya belimbingan skripsi. Ya, kita anggapnya bimbingan skripsi ya, guys. Siapa yang nggak takut bimbingan skripsi? Apalagi kalau revisinya banyak, itu langsung kayak shoot, itu kayak apa sih namanya, mental kita langsung shoot gitu. Oke, guys, nah nggak jadi 8, cukup 6 karena waktu kita sudah habis nih, guys. Oke, gimana? Udah otaknya seenggaknya agak gimana gitu, agak terpancing kan ya? Oke, sudah lumayan kan dikasih ice breaking ini. Nah, sekarang kita tuh mau masuk ke webinar kita yang sesungguhnya. Kan di tema webinar kita itu tentang writing anthology book together. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita hari ini, kita pasti familiar kan sama kata anthology. Atau kalau kita ngomong Indonesianya itu antologi. Kayak kalian pasti pernah dengar kata kayak antologi waktu, antologi rasa, antologi mimpi, antologi kopi, dan masih banyak kata yang digabungkan sama antologi. Kira-kira nih, kalau udah pernah dengar kata-kata kayak gitu, kalian tahu nggak sih maksud dari antologi itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba deh, siapa yang mau jawab? Antologi itu apa sih? Coba si Raisan aja, sekedar nggak usah yang harus detail, kalian jawab yang kayak, oh antologi itu gini loh.
Gak usah takut guys kalau mau jawab. Aku nggak gigit, tenang aja. Kita nggak ada yang gigit kok. Coba kalian mau coba jawab bisa raise hand, atau kalau kalian malu bisa di chat box juga bisa teman-teman. Ada yang tahu nggak antologi itu apa kira-kira? Kalau nggak ada yang tahu ya sudah lah ya guys, kasihan aku kasih tahu aja lah ya. Oke, jadi antologi itu biasanya, oh oke, ini ada yang jawab. Berarti aktif sekali ya Bun. Wah keren. Oke, serangkaian kata. Oke, bisa bisa jadi. Bagus bagus bagus. Thank you udah coba jawab Lati. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Langsung aku masuk aja nih. Nah, antologi itu adalah sebuah kumpulan dari karya-karya sastra atau kumpulan karya dari berbagai macam penulis. Biasanya antologi itu juga mencakup kumpulan-kumpulan puisi yang dicetak dalam satu volume. Jadi itu antologi guys. Nah, pasti kalian yang seusiaku kalau ke Gramedia kadang juga tertarik kan sama kayak buku-buku antologi gitu, apalagi yang antologi cinta nih teman-teman, yang relate sama kehidupan kita gitu kan ya, kita semakin tertarik ya kan. Nah, kalau udah biasanya kan buku-buku antologi ini rada melo-melo. Nah, kira-kira nih gimana ya kita mengetahui lebih detail tentang antologi nih? Nah, biar nggak berbahasa basi, kan kalian udah kepo gimana sih buku antologi sesungguhnya itu. Dan gimana ya kalau mau nulis antologi itu, buku antologi. Nah, langsung aja saya serahkan ini kepada Bapak Patris untuk menjelaskan lebih dalam tentang buku antologi. Karena pasti peserta udah pada kepo kan ya? Nah, langsung saja waktu dan tempat untuk Pak Patris. Oke, terima kasih Mita sudah mengantarkan sesi ini dengan game-gamenya dan ya semacam penghangat suasana begitu ya. Jadi kalau ada Mita, suasananya jadi lebih renyah, lebih nyaman gitu ya untuk berdiskusi. Jadi terima kasih sekali Mita sudah mengantarkan sesi ini. Nah, saya akan berbicara tentang antologi. Tadi Mita sudah membantu untuk sekedar mendefinisikan begitu ya. Tapi sebelumnya saya akan memulai satu sesi ini dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan saya berikan lewat situs yang namanya WooClap. Ini saya dapat ilmunya dari Pak Wawan ini ya, dan dari Bu Melani beberapa hari yang lalu. Serunya atau bagusnya situs ini adalah karena ketika kalian menjawab, kalian tidak harus memberikan nama. Jadi silahkan kalian bisa menjawab apapun ya, tidak usah malu-malu karena toh saya tidak tahu yang menulis itu siapa ya. Jadi silahkan menjawab sejujurnya. Oke, saya akan minta waktu beberapa saat untuk mengatur lab saya, kemudian nanti akan saya berikan linknya di kolom chat ya. Oke, bentar ya. Nah, teman-teman, jangan lupa nih kan, gak usah malu-malu guys. Ibaratnya ini anonimus kan ya. Kayak ibaratnya kalian menyampaikan perasaan kalian kepada yang tercinta tanpa harus ketahuan, biar gak malu kan, biar gak tensin. Jadi langsung ya guys, nanti kalau Pak Patrick udah masukin linknya di chat box, langsung diserbu guys. Mantap sekali guys gitu. Oke, itu silahkan diklik, kemudian silahkan dijawab. Ya. Pertanyaannya sederhana saja. Mengapa Anda membuat tulisan? Tulisan itu bisa berupa blog, bisa berupa esai, bisa berupa tweetan saja gitu ya, di Twitter dan di Facebook dan sebagainya. Silahkan dijawab. Ya. Saya harap semua bisa membuka linknya ya.
Oke, ada yang bilang untuk bercerita. Oke. Apalagi? Mengekspresikan diri. Oke, mengekspresikan diri. Penting ya, kita mengekspresikan diri. Oke, apalagi? Untuk menyampaikan rasa yang tidak bisa dikatakan. Wah, betul sekali ya. Itu saya kira banyak dari kita yang terwakili oleh jawaban ini ya, menyampaikan rasa yang tidak bisa dikatakan. Kalau nggak bisa dikatakan ya ditulis saja gitu kan ya. Mencurahkan isi pikiran dan hati, yes. Untuk mengutarakan pemikiran dan perasaan. Nah, waduh ini jawabannya galau. Karena galau kemudian menulis sesuatu. Oke, itu namanya katarsis ya, pelepasan emosi dengan cara menulis ya. Supaya pembaca mengerti cerita saya. Oke, ini rupanya seorang cerpenis ya, seorang yang suka menulis cerita. Untuk berkarya, oke. Ada lagi? Dapat menjelaskan keadaan yang saya alami sebagai informasi kepada orang lain dan untuk berkarya. Wah, jawabannya lengkap sekali. Eksis ya, supaya eksis, supaya tidak tenggelam di dunia yang heboh ini gitu ya. Sebagai media untuk melepaskan kejenuhan. Oke. Jadi kalau sudah jenuh ya larinya ke nulis-nulis gitu ya. Untuk menyampaikan imajinasi. Oke. Imajinasi itu nggak hanya diam di pikiran kita, tapi akan baik kalau orang lain juga tahu ini loh imajinasi saya ya. Oke. Ada lagi? Tugas kuliah. Waduh ini jawabannya jujur sekali ya. Saya nggak akan nulis kalau nggak ditugasi oleh dosen gitu ya. Jadi tugas kuliah, oke. Portofolio, oke. Sebagai suatu koleksi dari pencapaian yang sudah dibuat ya, itu namanya portofolio. Baik. Oke, masih ada? Ya, jadi kita bisa melihat ternyata kalau ketika kita menuliskan sesuatu, entah itu berupa tulisan serius, berupa essay, atau blog, ya, atau puisi, atau cerpen, atau bahkan hanya sekedar status di Twitter atau di Facebook, itu ternyata kita punya satu tujuan yang ingin kita capai, ya. Mulai dari sekedar tugas kuliah, sampai pada menyampaikan pemikiran dan perasaan, sampai pada mengungkapkan mengungkapkan emosi, ya, melepaskan emosi, ya. Oke, jadi ya pada dasarnya kegiatan menulis itu punya satu tujuan. Dan kalau kita bicara tentang antologi, antologi itu ujung-ujungnya adalah kegiatan menulis. Jadi tanpa menulis atau tanpa keinginan untuk menulis, ya nggak akan ada yang namanya antologi. Karena antologi itu hanya bisa terwujud kalau ada niatan atau kehendak untuk menulis. Ya. Oke, sekarang saya masuk pada materi utama. Akan saya share screen saya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, jadi kalau belum kelihatan, bilang ya, karena saya di sini cuma bisa melihat screen share saya. Kelihatan kok Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Ya, jadi judul untuk webinar kita pada pagi hari ini adalah bagaimana menyusun dan menulis untuk antologi. Ya.
Nah, yang saya berikan di foto ini adalah sebuah buku yang namanya antologi. Ya, ini ditulis kebetulan oleh sekumpulan dosen dari Universitas Madung. Ya, namanya Antologi Teknologi Informasi dengan subjudul Tinjauan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi antologi itu tidak lebih dan tidak kurang dari sekedar buku yang merupakan koleksi pemikiran tertulis dari para penulisnya. Ya. Jadi kalau bisa saya definisikan, maka antologi adalah sebuah buku yang merupakan kumpulan naskah ilmiah atau cerita dengan satu tema tertentu. Ya, jadi kalau kita ingin membuat antologi, maka kita akan berupaya untuk mengumpulkan sekelompok orang yang bersepakat untuk menulis beberapa esai, beberapa karya ilmiah dalam satu tema tertentu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Antologi itu umumnya punya satu tema tertentu. Jadi temanya itu akan memayungi naskah-naskah atau esai yang ditulis oleh para penulisnya. Jadi kalau kita membuat antologi, maka kita harus tentukan temanya. Nah, kalau di contoh yang saya berikan itu, temanya adalah tentang teknologi informasi, dan lebih khusus lagi adalah tentang tinjauan manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi semua paper yang ditulis di buku itu, pastilah merupakan kupasan atau hasil analisis atau hasil kajian tentang teknologi informasi dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Tidak ada yang berbicara tentang kuliner, tidak ada yang berbicara tentang koleksi buku dan sebagainya. Jadi semua yang ditulis di buku itu merujuk pada satu tema tertentu. Nah, jadi implikasinya adalah ketika kita akan menulis sebuah antologi atau menciptakan sebuah buku antologi atau menerbitkan buku antologi, kita harus tahu bahwa antologi itu akan memuat sekumpulan naskah ilmiah ya, yang ditulis dalam satu tema tertentu. Jadi dia akan merujuk pada satu tema tertentu atau dia dipayungi oleh satu tema tertentu, satu tema umum. Ya. Kemudian kalau kita lihat pada definisi saya tadi, ternyata bukan hanya naskah ilmiah, tapi juga bisa berupa cerita. Ya, jadi bisa berupa karya-karya fiksi. Tidak harus berupa karya ilmiah yang serba serius, ya, serba tertata, serba terstruktur, tapi juga bisa merupakan kumpulan dari karya-karya fiksi, dari esai, cerita pendek, bahkan puisi. Ya, jadi yang namanya antologi itu selalu merupakan kumpulan dari karya tulis. Nah, karya tulisnya ini bisa berupa karya tulis ilmiah yang non-fiksi atau karya tulis yang fiksi, yang bisa berupa cerpen, bisa berupa puisi, ya. Bahkan di zaman multimodal ini kadang-kadang bukan cuma tulisan, tapi juga foto-foto di situ. Bahkan itu bisa juga ditautkan ke satu tayangan bergerak, satu moving picture tertentu, misalnya di YouTube atau di media yang lain yang menampilkan video. Ya. Oke, jadi dari pengertian dasarnya, antologi adalah sebuah buku yang merupakan kumpulan naskah ilmiah atau kumpulan naskah fiksi dengan satu tema tertentu. Ya, jadi dari definisi ini kita bisa tahu bahwa harus ada satu tema yang memayungi naskah-naskah yang ada di antologi. Ya, temanya bisa ditentukan bersama-sama, apakah temanya berupa kemanusiaan di era digital atau gerakan feminisme di era modern dan sebagainya. Ya, jadi pokoknya ada satu tema tertentu yang kemudian menjadi payung dari naskah-naskah yang ditulis di situ. Ya.
Nah, yang saya tunjukkan adalah antologi puisi. Jadi di sini kumpulannya bukan berupa kumpulan esai ilmiah, tapi puisi. Ya, di sini kebetulan penulisnya memberi judulnya COVID-19, Radang dan Ladang Kehidupan. Ini namanya editornya Rebecca Arju. Ya. Jadi antologi ini pasti merupakan kumpulan puisi yang mengacu pada satu tema tertentu. Temanya apa? Yaitu COVID-19, Radang dan Ladang Kehidupan. Ya. Kalau kalian bisa mendapatkan satu kutipan di Google untuk karya ini, ya barangkali bisa dilihat lebih dalam ya. Saya sendiri cuma membaca beberapa baris saja, kemudian saya jadikan contoh. Maksud saya adalah bahwa dalam sebuah antologi itu tidak melulu berupa karya ilmiah, tapi juga bisa berupa puisi, bisa berupa karya sastra. Yang jelas harus berada di bawah tema tertentu. Ya, jadi kembali pada definisi tadi, antologi adalah sekumpulan atau sebuah buku yang merupakan kumpulan dari naskah ilmiah atau karya sastra dengan satu tema tertentu. Yang kita lihat di layar ini adalah antologi puisi, kumpulan puisi dengan tema tentang COVID-19, radang dan ladang kehidupan. Kalau saya nggak salah ingat, itu radang itu maksudnya ya COVID ini membuat kita meradang ya, membuat kita luka, membuat kita sakit ya. Tapi juga itu bisa berupa ladang. Artinya karena pandemi COVID ini banyak juga kesempatan yang terbuka. Ya, salah satunya webinar ini ya. Kalau nggak ada COVID, barangkali kita nggak akan pernah tahu teknologi Zoom, teknologi Google Meet, ya, teknologi MS Teams, dan sebagainya. Oke. Nah, saya akan memberikan beberapa gambar seperti ini. Nah, sekarang saya berikan pada kalian, para mahasiswa, ya rekan dosen juga bisa ya, berkontribusi. Di sini saya punya gambar beberapa gambar yang sekilas random. Ya. Tapi saya minta kalian untuk beberapa saat, beberapa menit meluangkan waktu untuk kemudian mengelompokkan gambar ini berdasarkan satu tema tertentu. Silakan. Jawabannya bisa langsung diungkapkan saja secara lisan. Silakan mengelompokkan gambar-gambar ini menjadi beberapa tema tertentu, atau mungkin kalau yang punya pemikiran lain, ya satu tema tertentu. Seperti apa? Silakan menjawabnya. Oh Pak, ini ada yang sudah coba angkat tangan Pak. Oh ya, tapi saya cuma bisa melihat screen saya ini. Kalau saya kembalikan, langsung dibilang aja. Oh, langsung dia Ya. on mic ya? Oke. Langsung jawab aja dia, silakan. Jenis bisa langsung on mic. Oh, Janice ya. Oke, silakan Janice. Gambar di atas itu, gambar di atas itu menurut saya nature ya, atau alam. Yang di bawah itu aktivitas manusia. Oke, jadi yang di bawah, yang di tiga yang di atas itu adalah alam. Jadi temanya adalah alam, ya, baik flora maupun fauna. Kemudian yang di bawah itu temanya adalah aktivitas manusia, ya. Oke, ya. Janice, terima kasih sudah menjawab. Ya, jadi itu satu jawaban yang mengelompokkan mengelompokkan kelima gambar ini berdasarkan tema tertentu. Oke, mungkin ada yang lain yang juga mau mencoba menjawab. Kalau pas webinar seperti ini, entah kenapa kok saya lebih suka jawaban yang langsung lisan ya. Karena kalau tulisan itu saya mesti melihat ke kolom chat, kemudian masih harus baca dulu gitu ya. Rasanya seperti
nggak alami gitu ya. Tapi kalau langsung ngomong, ya saya bisa langsung menanggapinya juga dengan langsung gitu, dan terasa lebih apa, humane ya, terasa lebih manusiawi gitu. Silakan, ada lagi yang ingin menjawab? Kalau Bapak mau, andai kata yang nulis di chat, nanti saya bacakan gitu untuk Bapak biar nggak perlu buka kolom chat. Oh ya, oke. Oke, tapi saya tetap menganjurkan untuk langsung ngomong aja. Tapi Oh, kalau memang misalnya ada kendala mic, ya silahkan ditulis. Nanti dibacakan sama Mita ya. oke, Pak. Ya, ada lagi yang ingin mencoba menjawab? Oke. Tidak ada yang menulis di kolom Iya, chat? ya, ada yang angkat tangan, Pak. Oh ya, Aldrin. silakan. Silakan langsung Aldrin. berbicara saja. Aldrin. Halo? Ya, silakan langsung berbicara saja. Iya Pak, jadi makhluk hidup living beings. Makhluk hidup, living things. Ya. Living Itu being. Oke, ya. Itu satu tema saja berarti. Iya, satu tema. Soalnya ada tumbuhan, manusia dengan hewan. Dan Oke, itu ya. ya. Living being. Did you say that? Tadi bilang begitu ya? Iya Pak, living beings. Oke, ya, ya. Jadi bisa berupa satu tema, yaitu merupakan ini siapa? Dari siapa? Aldrin Pak. Aldrin. Oke, Aldrin. Terima kasih. Jadi Aldrin menyarankan ini adalah makhluk hidup ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia ya. Jadi temanya bisa berupa makhluk hidup ya. Yang mati di situ cuma kursinya aja ya. Kursi sama atapnya. Yang lainnya makhluk hidup. Oke. Ya, jadi seperti itulah cara kita mengelompokkan gagasan-gagasan ke dalam satu tema tertentu. Nah, maksud saya dari pelatihan kecil ini adalah kalau kita ingin menyusun satu buku antologi, maka kita harus menyusun satu tema tertentu. Dan nanti tema itu kemudian akan memayungi naskah-naskah yang ditulis oleh para penulisnya. Jadi antologi ini kan sebenarnya kalau istilah Jawanya itu proyek keroyokan ya, proyek keroyokan. Artinya dikeroyok oleh banyak orang. Artinya yang menulis itu nggak cuma satu orang, tapi bisa beberapa orang. Dan kemudian mereka menulis satu karya tulis yang sesuai dengan temanya. Nah, kalau di gambar ini tema makhluk hidup itu bisa mewadai semuanya ini. Ya, atau tadi Janice mengatakan yang satu yang di atas itu adalah flora dan fauna, yang di bawah adalah manusia. Ya, jadi temanya bisa dua. Oke. Ya. Oh, masih ada satu lagi ketinggalan tadi laptop ya. Oke lah. Apa? Nah, kalau kita visualisasikan, maka di dalam satu antologi itu misalnya ada tema tertentu yang bisa kita lihat di atas sendiri. Misalnya masyarakat industri 5.0. Masyarakat industri 5.0 itu merupakan satu tema umum ya, yang kita tentukan untuk buku antologi kita. Maka naskah-naskah yang ditulis itu bisa berupa seperti ini. Misalnya naskah pertama adalah topiknya adalah sejarah perkembangan industri. Ya, jadi industri, bagaimana industri itu berkembang mulai dari zaman agraris dulu sampai sekarang dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah topiknya adalah kesiapan Indonesia menuju masyarakat industri
5.0. Jadi naskah kedua atau karya kedua berbicara tentang kesiapan bangsa Indonesia menyambut masyarakat industri 5.0. Ya. Kemudian topik ketiga, penulis ketiga akan menulis tentang peran sastra. Nah, peran sastra dalam masyarakat industri 5.0. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sekalipun ketika karya ilmiah itu punya topik yang berbeda, satunya tentang sejarah, satunya tentang bangsa Indonesia, satunya lagi tentang peran sastra, tapi semuanya merujuk pada satu tema yang sama, yaitu masyarakat industri 5.0. Ya, jadi ini adalah gagasan tentang bagaimana kita harus menyusun sebuah buku antologi. Pertama, kita harus menetapkan temanya. Temanya itu harus umum, seperti yang kita lihat di situ, masyarakat industri 5.0. Itu kan masih merupakan tema yang umum ya. Kemudian tema tadi itu memadai atau memayungi beberapa naskah dengan topik yang berbeda, tapi semua topik itu tetap punya benang merah yang kalau dirunut itu akan mengacu pada temanya tadi. Ya, dan kita bisa bayangkan bahwa orang yang menulis ketiga topik itu bisa punya bidang keahlian yang berbeda-beda. Jadi nomor yang pertama itu bisa seorang sejarawan. Dia tahu tentang perkembangan manusia, perkembangan industri, perkembangan peradaban manusia. Dia mungkin seorang sejarawan. Ya. Yang kedua itu barangkali ya seorang budayawan atau seorang sosiolog, seorang ahli masyarakat. Ya. Yang ketiga itu bisa ditebak itu mungkin seorang dosen sastra atau seorang pemerhati sastra. Jadi idenya adalah kita bisa menyatukan banyak orang atau beberapa orang dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, dan toh mereka bisa menulis karya ilmiah untuk satu antologi yang sama. Ya, sekalipun topiknya berbeda-beda, yang satu menyoroti perkembangannya, yang satu menyoroti kesiapan bangsa, yang satu menyoroti peran sastra, tapi semuanya mengerucut pada masyarakat industri 5.0. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita mengorganisir gagasan atau mengorganisir esai dalam suatu antologi. Ya, ngomong-ngomong, saya ingin tanya ini sekilas ya. Silakan kalau ada yang tahu jawabannya. Apa sih masyarakat industri 5.0 itu? Ada yang tahu? Apa itu masyarakat industri 5.0? Kalau ada yang tahu, silakan langsung ber-mic dan langsung bisa disiapkan jawabannya. Apa sih masyarakat industri 5.0 itu? Teman-teman kalau mau coba jawabnya di kolom chat bisa, nanti aku baca ini. Mungkin kalian malu-malu bisa langsung di kolom chat aja. Oke. Kalau lebih suka menulis, barangkali bisa di kolom chat saja ya. Iya Pak, biar nggak malu kan Pak. Oke, ada yang tahu masyarakat industri 5.0 itu sebenarnya apa sih? Pak, kalau boleh saya coba jawab gitu. Ya, silakan Mita. Mungkin ya Pak, kalau pendapat saya mungkin masyarakat yang menyelesaikannya itu
kayak menyelesaikan segala permasalahan industri dari kehidupan masyarakat yang udah berevolusi dari industri 4.0. Mungkin di masyarakat industri 5.0 ini kebanyakan lebih mengandalkan teknologi mungkin Pak. Oke, di masyarakat industri 4.0 lebih mengandalkan teknologi, ya. Sementara yang di 5.0 lebih berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sosialnya atau permasalahan yang ada pakai inovasi-inovasi baru gitu Pak. Oke, ya, memang seperti itu ya. Terima kasih Mita sudah mencoba menjawab, ya. Pak, permisi. Ya, Ini ada silakan. yang coba menjawab lagi Pak. Ini dari Rati Devianti Nur. Dia jawabnya menciptakan keseimbangan antara teknologi dan makhluk hidup. Menciptakan keseimbangan antara teknologi dengan makhluk hidup, ya, kurang lebih sama dengan apa yang kamu katakan tadi ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah sosial, masalah-masalah manusia dengan menggunakan teknologi modern. Ya. Oke, terima kasih Ratih untuk jawabannya. Ada lagi yang mungkin mencoba menjawab? Oke, teman-teman ada yang mau coba jawab lagi? Mungkin kalian bisa angkat tangan, raise hand, ataupun mau chat di kolom chat juga bisa. Langsung guys, choose. Oke, baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hanya 2 jawaban ya. Ya, inti dari, atau kenapa sih saya kok repot-repot menanyakan kayak gituan? Mungkin ada yang tanya gitu ya. Ini kan soal ontologi, kenapa kok Bapak tahu-tahu tanya soal masyarakat industri 5.0 ya? Ya, sebenarnya pesannya adalah seperti ini. Kita hidup di zaman yang berubah dengan sangat cepat, ya. Jadi sebagai generasi muda, itu kalian juga harus tahu perkembangan yang sangat cepat terjadi di luar sana. Ya, dan sekarang masyarakat industri 5.0 itu sudah merupakan satu wacana yang umum dibahas di mana-mana. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu masih revolusi industri 4.0, kita masih sangat terwau-wau gitu ya, terkagum-kagum dengan kemajuan teknologi digital, tapi sekarang sudah maju lagi. Sekarang orang sudah mulai berbicara tentang masyarakat industri 5.0. Ya, jadi pesan saya, apalagi kalau kalian nanti akan menulis satu buku antologi, itu angkatlah tema-tema yang kekinian, tema-tema yang memang up to date, tema-tema yang menjadi perhatian banyak orang di luar sana. Ya. Sehingga kalau tema-tema itu bisa kalian angkat, itu kalian akan mendapatkan lebih banyak pembaca. Orang akan lebih tertarik melihat tema-tema yang kalian angkat di dalam buku antologi. Karena temanya sangat updated, sangat kekinian. Nah, biasanya orang akan banyak membaca di situ. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang jenis naskah. Nah, jenis naskah itu ada expository, ada persuasi, ada narasi, dan ada deskriptif. Saya yakin sebagai mahasiswa di bidang bahasa, kalian pasti sudah pernah mendengar istilah-istilah ini ya. Walaupun mungkin lupa perbedaan satu dengan yang lainnya. Oke, nah ini saya jelaskan di sini. Ya. Nah, sekarang akan saya sajikan satu kutipan, satu wacana singkat. Apakah kalian bisa memperkirakan apakah ini ekspositori, atau persuasi, atau deskripsi, atau narasi? Ya, tadi pilihannya ekspositori, persuasi, narasi, deskripsi. Nah, dari keempat itu, mana yang paling cocok untuk wacana yang sedang saya tayangkan ini?
Oke, teman-teman ada yang mau coba jawab bisa langsung di chat box, ntar aku bacain. Atau yang mau raise hand juga nggak apa-apa. Cus. Ya, ada yang punya pendapat? Ini kira-kira masuk tipe yang mana? Kebetulan masih belum ada yang jawab, Pak. Belum ada yang jawab. Ya, mungkin Iya. sedang sibuk ngecek Google ya. Tanya Google dulu. Iya, mungkin kali, Pak. Ya, saya bayangkan di audiens itu ada dua golongan. Satu, pasrah menunggu jawaban dari teman-temannya, jadi diam aja. Kedua, sibuk ngecek Google, apa sih bedanya persuasi, expository, dan sebagainya. Oke. Ya, ini Iya. jawabannya adalah persuasi. Ya, jadi persuasi itu dari kata bahasa Inggris persuade, itu artinya wacana seperti ini akan mencoba meyakinkan pembaca akan satu sudut pandang tertentu atau satu hal tertentu. Jadi dia akan berupaya keras di wacananya itu untuk mempersuasi, meyakinkan pembaca bahwa sudut pandangnya benar. Ya, meyakinkan pembaca bahwa sudut pandangnya benar. Dan dia akan kemudian menuliskan banyak bukti pendukung, mungkin statistik, mungkin kutipan dari sana-sini, kutipan orang bijak, bahkan mungkin juga kutipan dari kitab suci. Ya. Semuanya digunakan untuk membenarkan pendapatnya, untuk mengajak orang lain supaya orang lain juga sepakat dengan apa yang dia yakini. Ya. Nah, di dalam kutipan saya yang pendek itu, penulisnya sedang berupaya untuk meyakinkan bahwa yang penting itu harta dulu. Jangan mikir kebahagiaan kalau belum ada harta. Gitu ya, intinya seperti itu. Ya, jadi persuasi. Ya, oke. Yang kedua sekarang. Nah, seperti ini. Kalau yang seperti ini, apa? Yang jelas pasti bukan persuasi lagi ya. Sekarang pilihannya tinggal 3. Deskripsi, narasi, ya, sama ekspositori. Ada yang kira-kira bisa menjawab? Saya Pak boleh? Ya, Aldrin? silakan. Ya Pak, jadi menurut saya ini deskripsi karena penulisnya berusaha menjelaskan apa itu ajaran filosofi Stoik. Oke, ini dari siapa? Aldrin, Pak. Aldrin lagi ya. Oke, terima kasih Aldrin. Ya. Iya, nyaris benar ya, nyaris benar Oh ya. Aldrin ya. Oke, Jadi Pak. sebenarnya ini adalah expository ya, expository. Jadi expository itu adalah dari bahasa Inggris to expose certain thoughts to the readers. To expose or to explain, menjelaskan satu hal kepada pembaca. Ya. Jadi expository itu sifatnya seperti itu. Dia menjelaskan ini loh, prinsip-prinsip Stoik itu adalah seperti ini. Ya, ini kan kutipannya tentang Stoik ya, tentang ajaran Stoik. Jadi ajaran Stoik itu seperti ini. Yang mencetuskan adalah orang ini, kemudian prinsipnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia expository, memaparkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu barangkali yang kata yang tepat adalah pemaparan. Dia memaparkan, menjelaskan satu fakta tertentu. Ya, satu fakta tertentu. Oke, itu namanya expository. Ya. Jadi dia menjelaskan satu hal tertentu, satu fakta dalam kehidupan yang
dicoba untuk dijelaskan kepada pembacanya. Oke, terima kasih Aldrin sudah mencoba menjawab. Sekarang saya teruskan dengan yang ini. Jadi pilihannya tinggal dua ini. Deskripsi atau narasi. Ada yang mencoba menjawab? Ini kira-kira masuk yang mana? Belum ada ya, Pak? Belum ada, oke. Ya, oke. Ini masuk yang deskripsi. Ya, deskripsi dari kata bahasa Inggris describe, itu artinya menggambarkan suatu peristiwa atau suatu situasi sedemikian rupa sehingga pembaca bisa seperti seolah-olah hadir di sana. Seperti seolah-olah merasakan suasana di sana. Itu namanya deskripsi. Mendeskripsikan suatu suasana tertentu. Dan umumnya di sana sini akan digunakan banyak kata-kata yang mengaktifkan indera kita. Ya, kalau kita lihat di sini, hamparan pasir putihnya sungguh nyaman untuk sekedar dijejaki dengan jalan kaki. Nah, ketika kita membaca baris itu, kita seolah-olah merasakan kaki kita itu menjejaki pasir putih. Ya. Debur ombaknya tak henti mengalunkan irama alam. Itu kita seolah-olah kita mendengar dengan indera pendengaran kita, bagaimana ombak di pantai itu pecah dan berdebur di pantai. Ya. Sampai pada bau laut yang kalah atau mengalah pada bau asap sate. Ya. Seperti itu. Jadi deskripsi itu sifatnya atau tujuannya untuk menggambarkan sebuah suasana secara sangat mendetail, secara sangat hidup, sehingga pembaca merasa berada di situasi itu. Ya. Kalau untuk anak sastra, mestinya ini sangat familiar ya, bagaimana mereka mengolah kata sehingga menjadi rasa. Ya. Mengolah kata sehingga kata-kata itu bisa dirasakan. Ya. Yang terakhir, nah yang ini pasti narasi ya, cuman itu pilihannya ya. Nah ini namanya narasi. Narasi itu cerita, ya. Cerita fiksi, jadi merupakan suatu khayalan dari penulisnya, tapi umumnya juga mengandung beberapa elemen tertentu, seperti plot, yaitu alur cerita, kemudian ada ketegangan, ada pelampiasan dari ketegangan itu sampai pada akhirnya resolusi. Ya. Ini namanya narasi. Yang saya cuplik itu adalah dari cerpen saya sendiri. Ini kayaknya Pak Wawan sama Pak Dondo yang sudah baca ya. Namanya Klub Insomnia. Oke, tapi itu adalah narasi. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ada 4 tipe tulisan. Yang pertama adalah persuasi, meyakinkan orang lain. Deskripsi, menggambarkan sesuatu dengan mendetail. Ekspositori, menjelaskan suatu fakta. Dan narasi, yang berupa fiksi. Ada alur ceritanya, ada plot, ada climax, anti-climax, dan sebagainya. Karakterisasi, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk pada cara menulisnya. Gimana cara menulisnya? Ya, yang pertama, seperti tadi sudah saya katakan, untuk menulis suatu atau menyusun suatu antologi, kita harus menentukan tema utama. Kemudian setelah tema utamanya itu terbentuk atau sudah diputuskan, maka kita akan menentukan topik essay yang sesuai dengan tema utama itu. Jadi kalau temanya berupa
masyarakat industri 5.0, ya kita akan mencari topik yang sesuai dengan itu, ya, sesuai dengan tema besar itu. Ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya tema dengan topik? Ya, tema itu suatu hal yang umum, biasanya berupa satu konsep atau satu kata benda. Kata bendanya bisa berupa kata benda abstrak atau kata benda konkret, ya, tapi yang jelas berupa satu kata benda. Misalnya revolusi atau masyarakat industri 5.0 itu temanya. Jadi umumnya berupa satu frasa kata benda. Nah, kemudian topiknya adalah apa yang bisa dikatakan tentang tema itu. Ya, hal apa yang bisa dikatakan lebih jauh tentang tema tadi itu. Jadi topik umumnya berupa satu kalimat singkat. Misalnya, bangsa Indonesia bisa berperan banyak dalam masyarakat industri 5.0. Nah, itu kan kalimat ya, lebih khusus lagi, tapi itu mengacu pada temanya tadi. Ya. Atau sastra bisa banyak berperan dalam pembentukan masyarakat industri 5.0. Itu juga merupakan kalimat ya kan. Nah, ini topiknya. Ini merupakan topiknya, dan itu dipayungi oleh tema utama tadi. Ya. Nah, yang kedua adalah membaca banyak sumber. Ya, kita nggak bisa menulis satu naskah atau satu esai yang bagus, yang menyentuh banyak orang atau mengilhami banyak orang kalau kita nggak banyak baca. Ya. Apa yang kita baca itu akan menjadi seperti bahan bakar untuk tulisan kita. Sehingga kita harus membaca banyak sumber. Dengan demikian kita bisa memperkaya wawasan kita, dan kemudian kita itu akan memampukan kita untuk menuliskan satu esai tertentu. Jadi bekalnya adalah banyak membaca. Ya, jadi kalau kalian misalnya sekarang kepingin membuat suatu antologi tentang masyarakat industri 5.0, ya pasti Anda akan banyak membaca tentang apa sih masyarakat industri 5.0 itu, definisinya apa, kendalanya apa, kemungkinan ke depan bagaimana, respons masyarakat bagaimana, dan sebagainya. Ya, itu merupakan bacaan yang akan memperkaya wawasan Anda terhadap tema yang sudah ditentukan. Dan kalau perlu juga lakukan riset kecil-kecilan. Ya, lakukan riset kecil-kecilan untuk bisa semakin menajamkan tulisan Anda. Misalnya survei kecil-kecilan kepada teman atau kenalan Anda tentang, misalnya Anda bertanya tentang peran sastra di dalam masyarakat industri 5.0. Nah, itu bisa kalian lakukan hal kecil-kecilan saja, riset kecil-kecilan, itu nanti akan bisa membuat Anda punya bahan bakar yang lebih mantap lagi untuk bisa menuliskan esai Anda. Kalau esai Anda itu berupa persuasi, maka Anda bisa mendapatkan dukungan dari hasil riset tadi untuk mendukung pendapat Anda. Ya. Kemudian bahas atau obrolkan dengan teman. Ini biasanya disebut sebagai brainstorming. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol dengan teman tentang isu itu atau tentang tema itu, sehingga pemahaman Anda tentang tema itu makin lama makin kokoh, makin lama makin lengkap. Dan ketika sudah lengkap, maka tentunya Anda bisa punya lebih mantap lagi untuk menulis satu esai yang temanya sudah ditentukan tadi. Jadi kegiatan ngobrol itu ternyata bukan sekedar ngobrol ya. Kalau kita ngobrolnya terarah pada satu tema tertentu, itu kita bisa mendapat percikan-percikan pengetahuan yang disumbangkan oleh orang lain, disumbangkan oleh teman bicara kita. Dan sebaliknya, mungkin dia juga akan mendapatkan pengetahuan dari Anda. Jadi kalau kaitannya dengan menulis antologi, maka jangan berpikir bahwa Anda bisa menulis dengan pendekatan yang sangat tertutup, ya. Mikir-mikir sendiri, googling sendiri, kemudian baca-baca sendiri, kemudian nulis, ya. Ya, itu bisa, tapi akan lebih kaya lagi kalau Anda bisa
mengobrolkan ini atau membuat sesi brainstorming dengan teman-teman Anda. Ya. Nah, kemudian tentunya Anda kemudian menulis essay Anda itu. Ya, jadi setelah langkah tadi, 3 langkah tadi, maka Anda punya bekal pengetahuan maupun juga sikap mental yang mantap untuk mulai menulis essay Anda untuk antologi tadi. Nah, tentunya di antologi harus ada orang yang menentukan temanya. Ya, temanya tentang feminisme di era modern. Nah, seperti itu. Kemudian juga harus ada orang-orang yang menjadi reviewer dari naskah-naskah yang nanti akan masuk. Ya, di review apakah sesuai dengan temanya, apakah perlu diperbaiki di sana sini, apakah ada yang bisa disempurnakan lagi, dipertajam lagi. Ya. Itu tugas sebagai seorang reviewer. Ya, kemudian kalau perlu ya dikembalikan ke penulisnya, ditambahkan beberapa hal, kemudian diterbitkan menjadi satu naskah yang namanya antologi. Ya. Nah, saya sudah berbicara cukup banyak. Saya kira itulah apa yang bisa saya sajikan tentang penulis buku antologi. Terima kasih sudah menyimak dan salam sukses. Saya kembalikan kepada Mita. Silakan Mita. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak buat materinya, sangat bermanfaat sekali. Kita jadi tahu kayak kalau antologi itu nggak melulu tentang sesuatu halnya kayak perasaan, tapi ternyata saya juga baru tahu nih Pak, kalau antologi itu bisa juga tentang antologi yang membahas pengetahuan. Itu sangat menarik, dan terlebih yang sangat menarik buat saya itu gimana kita harus brainstorming dulu dengan penulis-penulis lainnya biar menghasilkan karya yang maksimal. Oke, terima kasih banyak Pak atas materinya, sangat menarik Ya, dan sama-sama. luar biasa sekali Pak. Mantap. Terima kasih Mita. Ya. Oke Pak, nah selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih Pak. Kan nggak afdol ya Pak, kalau seumpama kita webinar nggak ada tanya jawab itu kan kurang kan Pak. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Karena waktunya kita sudah mepet teman-teman, jadi kita batasin sekitar 2-3 orang. Nah, mungkin kalian bisa angkat tangan kalian, jangan angkat kaki ya guys, kan belum selesai. Jadi kalian angkat tangan dulu kalau mau bertanya, atau kalau kalian malu-malu kucing nih ya, langsung aja tulis di chat box. Oke, siapa yang mau langsung bertanya nih? Sikat guys. Oke, ada yang mau coba bertanya teman-teman? Oke, nah ini kemana nih pada gerangan ini? Maaf Pak, ada ramai. Soalnya ada orang tua saya Pak di sini. Oke, nah ini kayaknya bisa saya mulai dulu aja ya Pak. Saya yang tanya deh Pak. Iya. Pak, saya mau tanya nih. Kalau apakah menulis esai buat antologi itu harus pakai abstrak gitu Pak? Atau langsung gitu? Iya. Abstrak itu sejauh yang saya tahu itu diperlukan kalau paparannya sangat panjang ya, sangat panjang dan sangat kompleks. Jadi misalnya kalau nanti Mita bikin skripsi itu kan panjang sekali ya, mulai dari latar belakang sampai pada pembahasan. Nah itu diperlukan abstrak, diperlukan satu ringkasan. Apa gunanya abstrak? Gunanya untuk membantu pembaca melihat intisari dari tulisan itu. Jadi kalau memang tulisannya panjang lebar dan mendalam dan kompleks, itu akan bagus kalau ada abstraknya. Abstraknya itu akan memberikan kepada pembaca sekedar informasi tentang apa yang akan diungkapkan di essay itu. Sejauh yang saya tahu,
ada beberapa antologi yang tidak ada abstraknya, jadi pembaca langsung saja membacanya, tapi juga ada yang dilengkapi dengan abstrak. Saya kira bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan mutlak ya. Kalau memang pembahasannya itu akan sangat panjang dan kompleks, menyangkut di sana sini, menyangkut banyak faktor, maka akan bagus kalau ada abstraknya. Tapi kalau hanya berupa pendek-pendek saja, tidak terlalu perlu sebenarnya abstrak itu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kayak bisa jadi abstrak ini opsional ya kan ya Pak? Ya, tergantung pada sifat dari tulisannya. Kalau tulisannya sangat panjang, sangat mendalam, itu akan bagus kalau ada abstraknya. Oh, berarti kayak yang teoritis itu, kalau yang antologi teoritis itu akan lebih baik pakai abstrak ya kan Pak? Iya, kalau teori itu kan sesuatu yang rumit ya. Kalau kita bahas teori, apalagi kalau teori itu kemudian dibandingkan ke sana sini dan barangkali ada aplikasinya, ya itu saya kira akan bagus kalau ada abstraknya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Langsung saya mau coba lempar ke teman-teman nih, anak-anak kan ya, saya bukan dosen guys. Oke, teman-teman ada yang mau coba tanya nggak? Langsung guys, hajar lah ya. Raise hand-nya mana? Langsung angkat tangan. Atau kalian mau masih malu-malu nih? Chat aja di kolom chat kayak yang tadi, ntar aku bacain guys. Kira-kira ada yang mau coba tanya nih? Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya tentang keempat tipe tulisan tadi ya. Deskripsi, persuasi, narasi, dan ekspositori. Mungkin ada yang tanya, kalau dikombinasikan bisa nggak Pak? Ya sangat bisa ya. Sifat dari penulis itu akan kreatif ya. Kreatif itu artinya kadang-kadang dia bisa menggabungkan satu dua hal. Jadi jangan dibayangkan di dunia nyata itu keempatnya tadi bisa terpisah-pisah secara jelas. Ya, kadang-kadang ada persuasi yang didahului dengan narasi, dengan satu cerita tertentu atau cerita singkat. Ya. Kemudian baru masuk ke inti persuasinya. Jadi untuk seorang penulis yang kreatif, itu kita bisa saja mencampur adukkan atau mengkombinasikan beberapa tipe teks untuk membuat karya kita itu lebih memikat, lebih menarik untuk dibaca. Ya. Oke Pak. Pak, tadi kebetulan saya lihat ada Iren nih Pak yang angkat tangan. Yuk Ren. Oh ya, silakan. Iya. Iya Pak, selamat pagi. Saya mau tanya Pak, sebenarnya sejauh atau sebanyak apa sih kita ini diperbolehkan untuk mengutip dari orang lain? Pokoknya tidak sampai dianggap plagiarisme, begitu Pak. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang ketika kita menulis, itu kita tidak bisa lepas dari hasil pemikiran orang lain. Kita pasti akan mengutip pendapat orang lain. Ya, asalkan tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak kita nanti jadi juru bicaranya orang itu ya. Terus poin kita apa gitu kan nggak ada ya. Tapi memang sangat lumrah seorang penulis itu mengutip pendapat orang lain. Ya. Nah, caranya tentu ada caranya supaya tidak dianggap sebagai plagiat atau sebagai penjiplak. Itu satu istilah yang sangat derogatif ya. Kalau di dunia akademis itu dosa yang sangat besar ya. Bahkan seorang profesor pun bisa dicopot gelar profesornya kalau dia ketahuan plagiat. Ya. Nah, supaya tidak jatuh ke plagiarisme, maka tentunya kita punya taktik yang namanya, atau punya teknik yang namanya parafrase. Paraphrase dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah mengemukakan
pendapat orang lain, ya, sumber lain, dengan kata-kata kita sendiri. Dan kemudian mengutip atau mencantumkan nama orang yang menyetuskan gagasan itu. Ya, sebenarnya kuncinya sangat mudah. Pertama, ungkapkan pendapat dia dengan kata-kata kita sendiri. Jangan apa kata dalam istilah Jawanya itu plug ya, ngeplug tulisannya dia. Ungkapkan dengan kata-kata kita sendiri, dan jangan lupa mencantumkan nama dia sebagai sumbernya. Jadi kalau saya misalnya sedang bikin satu artikel, kemudian saya baca artikelnya Pak Daniel Ginting, dan saya mengutip pendapatnya Pak Daniel Ginting, maka saya akan menuliskan pendapatnya Pak Ginting itu dengan kata-kata saya sendiri, kemudian menyebutkan namanya. Kalau dalam sistem yang kita anut, saya akan menyebutkan nama belakangnya, Ginting, tahun 2021. Itu maksudnya saya mengambil pendapatnya Pak Ginting dari artikelnya yang terbit di tahun 2021. Nah, seperti itu sangat lazim dan itu bukan plagiarisme. Itu satu tindakan yang wajar dan itu sah, ya. Artinya tidak akan dianggap sebagai plagiat. Kemudian tadi tersirat pada pertanyaannya Iren, seberapa banyak mungkin ya. Ya, seperti tadi saya katakan, ketika kita menulis satu hal, itu tentunya orang akan mencoba untuk menemukan atau mengharapkan pemikiran dari kita sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kuncinya jangan terlalu banyak mengutip di sana-sini, karena nantinya akan jadi semacam koleksi kutipan saja, gitu ya. Tapi poin kita tidak tersampaikan. Jadi mengutip oke, boleh, tetapi tidak terlalu banyak dan caranya benar. Ya, saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaannya Iren. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, thank you Iren udah bertanya. Mungkin kita kasih kesempatan terakhir nih. Ada yang mau coba tanya teman-teman? Terakhir nih guys, siapa tahu kalian kepo gitu kan ya. Oh ya Pak, ini ada satu pertanyaan lagi terakhir Pak, dari Uning Pak. Oke, dari Uning. Ya, Dari penyampaian Bapak tentang macam-macam bentuk tulisan yang ada di antologi, berarti untuk tulisan fiksi dan ilmiah, apakah juga bisa dijadikan satu buku antologi ya, selama memiliki tema yang sama, atau fiksi dengan fiksi? Ya, ini satu hal yang baru ya. Saya juga jadi pertanyaannya sendiri, bisa nggak ya nulis antologi dengan mencampurkan antara fiksi dengan non-fiksi? Sejauh yang saya amati, itu jarang terjadi. Kalau tidak bisa dikatakan tidak pernah yang ada yang seperti itu. Jadi selama ini kalau kita menulis buku antologi ya antologi yang fiksi itu akan terpisah dengan antologi yang non fiksi. Jadi kalau kita menulis tentang sastra ya kita itu berarti bukan, misalnya menulis tentang teori sastra ya, itu berarti bukan fiksi. Ya, itu harus kita bedakan dengan satu lagi buku antologi yang misalnya memuat cerpen mahasiswa atau koleksi dari beberapa orang yang suka menulis cerpen atau menulis puisi. Ya. Jadi terpisah. Tapi sekali lagi di dalam dunia tulis-menulis nampaknya tidak ada sesuatu yang sangat kaku begitu ya, tidak ada suatu kaidah yang sangat kaku, sangat baku. Ketika orang sudah mulai merambah dunia kepenulisan, itu sisi kreatifnya lebih banyak main. Dan kalau kreatifnya lebih banyak main, itu mereka bisa saja mencampurkan antara yang fiksi dengan yang non-fiksi dalam satu buku antologi. Tapi nanti entah hasil dari perkawinan ini namanya apa gitu ya, mungkin nanti mereka akan menemukan sendiri ya. Tapi yang jelas dari segi kreativitas bisa saja kita bisa mencampurkan antara yang fiksi dengan non-fiksi. Tentunya di komposisi sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa sehingga pembaca bisa tahu, oh ini fiksi, yang kemudian yang menyusul adalah non-fiksi, seperti itu, dengan satu tema tertentu. Ya, sekali lagi dalam dunia kepenulisan, dalam dunia penciptaan kreasi, itu sejauh yang saya tahu tidak ada batasan yang melarang seperti itu ya. Jadi mungkin saja nanti di masa depan
ada orang yang sangat kreatif sehingga dia bisa mengkombinasikan kedua jenis tulisan itu, yang fiksi maupun non-fiksi. Tapi sejauh ini yang lazim saya ketahui adalah antologi itu bisa berupa fiksi sendiri, dan kemudian kalau mau bikin yang non-fiksi ya antologi yang lain yang berupa non-fiksi. Begitu, Uning. Terima kasih Pak Patris. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Uning udah bertanya dan terima kasih untuk Pak Patris sudah memberikan jawabannya. Oke, karena kita udah keburu waktu nih guys, langsung aja kita tutup ya sesi Q&A session. Nah, habis Q&A ini jangan keburu angkat kaki dulu guys, tahan di tempat, kan kita belum closing kan ya. Nah, sebelum menutup, nih kita akan mendapatkan sebuah informasi baru guys dari Ibunda Iren terkasih yang akan menyampaikan sebuah pengumuman. Oke, silahkan Iren untuk menyampaikan pengumumannya. Oke, makasih ya Mita ya. Oke, ini teman-teman jangan buru-buru dulu. Ini aku bakal kasih sedikit informasi tentang program terbarunya dari ACWC. Aku tahu kalian lagi buru-buru nih ya, jadi aku akan jelaskan secara cepat aja. Karena itu jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, ACWC habis ini mau membuka program terbaru, yaitu Writing Anthology Book Together. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari webinarnya Pak Patris ya, karena Pak Patris sudah menjelaskan tentang apa itu buku antologi. Nah, sekarang kita pakai buat prakteknya, teman-teman. Jadi kita nulis buku antologi bersama. Nah, lanjut ya. Sorry. Nah, jadi tentang programnya ini, nanti kita semua yang berminat untuk menulis esai, itu nanti akan dibikinkan kelompok. Nah, nanti kalian akan diajak menulis bersama, dan nanti tulisan kalian ini akan dibukukan, teman-teman. Dijadikan buku antologi, dan nanti dijadikan buku ber-ISBN. Semuanya nanti bakal ditanggung sama Pak Ginting tentang administrasinya dan sebagainya. Jadi kita cuma cukup menulis, dan nanti bukunya ini bisa jadi ISBN, teman-teman. Nah, benefit kalian bakal dapat banyak banget benefit teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin dari semester 2 atau masih semester 4, ini kalian bakal mendapatkan poin keaktifan yang besar. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung banget, gimana ya cara nyari poin gini, ikut webinar sana-sini. Kalau misalkan kalian ikutan program ini dan kalian akhirnya menulis dan nanti tulisan kalian ini diterbitkan, dipublikasikan jadi ISBN, kalian tuh pasti dapat poin yang besar, teman-teman. Kalau aku kasih tahu ya besarnya berapa, ini kalian bisa dapat 15 poin penalaran atau keilmuan. Gede ya kan? Nah, terus kalau buat kalian yang udah semester tua nih, kayak kita, kayak aku sama Mita ini udah tua, kita bisa tetap dapat portfolio. Walaupun kalian mungkin poinnya udah penuh ya, udah sampai tumpah-tumpah, tapi kalian tetap bisa dapat portfolio. Dan portfolio ini kalian bisa bangga-banggain teman-teman. Kalian bisa masukin CV, dan kalau misalkan kalian mau ngelamar kerja atau melamar beasiswa, nah ini portfolio kalian, kalau kalian udah tercatat menulis esai yang dibikin ISBN, wah ini kalian pasti langsung dilirik. Nah, dan nggak cuma portfolio dan poin keaktifan, kalian juga bakal dapat relasi baru. Nah, di sini nanti kalian bakal dikelompokkan dengan beberapa dosen dan beberapa teman. Nah, jadi otomatis kalian pasti bisa saling belajar, bisa saling mungkin kerjasama mungkin. Jadi kalian pasti dapat relasi yang baru. Dan nggak cuma itu, yang terakhir kalian juga dapat bimbingan secara private atau intensif dengan mentor-mentor yang udah kita siapkan ya, dengan mentor-mentor yang sudah bersedia untuk mengajar kalian. Dan mentor-mentor ini kebanyakan adalah dari dosen FBS. Nah, nanti kalian dapat bimbingan langsung, kalian akan diajarin langsung gimana sih caranya nulis. Jadi kalian nggak perlu bingung sendirian gimana cara nulisnya, karena kalian bakal dibimbing dan semuanya jadi lebih memudahkan kalian juga. Gitu teman-teman. Nah, nanti agenda kegiatannya, nanti kita ada beberapa pertemuan, dan pertemuannya ini lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jadwal sendiri dengan dosennya, jadi supaya kalian nggak harus tiba-tiba, kalau misalkan kalian mendadak nggak bisa, itu kalian nggak perlu khawatir, karena kalian bisa reschedule atau jadwal ulang dengan rekan-rekan kalian lainnya nanti.
Nah, nanti agenda kegiatannya kira-kira kalian bakal mulai dari pengenalan kira-kira mau menulis apa, menentukan topik, kemudian nanti keduanya kalian bisa mulai menulis topik itu, dan terakhir kalian bisa merevisi tulisannya lagi. Nah, kalian juga bisa teman-teman, kalau misalkan siapa tahu nih dari teman-teman PPBM atau Sasing yang dulunya pernah nulis esai panjang. Nah, ini kalian bisa pakai lagi teman-teman. Jadi kalian nggak perlu start dari awal banget, nggak perlu start dari nol. Enak kan? Nah, tapi tetap kalian harus mengikuti program ini supaya tulisan kalian ini dilihat seberapa layak tulisan kalian ini dibukukan, gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian ikut program ini, kalian nggak perlu mulai dari nol, tapi nanti kalian bakal mungkin merevisi atau mengembangkan lagi ide-ide yang sebelumnya pernah kalian tulis, kayak gitu. Lanjut. Nah, gimana sih cara ikutnya? Gampang banget teman-teman. Ini nanti kita sediain QR code. Nah, atau kalian bisa nanti isi linknya, nanti kita bagiin di kolom chat, atau mungkin kalau misalkan kalian nggak mau rempong lagi, kalian bisa nanti buka di akun Instagram acwc.mcu. Kayak gitu teman-teman. Biar gampang memudahkan kalian caranya mendaftarkan diri. Oke, gitu. Udah cukup. Kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan lagi, nanti kalian bisa tanya kita atau tanya lewat IG ACWC atau mungkin bisa kontak ke aku atau Kak Ayuning, gitu ya. Oke, udah cukup dari aku, Mita. Aku kembalikan ke Mita lagi. Terima kasih. Oke, makasih Iren. Waduh, Iren tadi habis menyinggung kata sudah tua ya, kayak mengingatkan kita agak nyesek gitu ya kalau ngomong udah semester tua. Nah guys, seperti yang ditawarin sama Iren, menarik banget kan ya. Poinnya tuh 15, itu termasuk poin yang besar loh guys. Karena kalau kalian ikut webinar ataupun ikut-ikut yang lainnya tuh kebanyakan poin kita di bawah 10. Dan ini kalau 15 poin itu termasuk besar banget. Ntar kedepannya kalian kayak nggak terlalu kesulitan gitu loh. Nah, kalau yang buat tertarik nih guys, langsung diserbu, langsung bisa di-scan, ataupun langsung buka aja linknya. Oke, ditunggu ntar sama panitia ACWC, ditungguin kalian buat daftar. Menarik kan ya, apalagi ntar kalian ketemu sama Cece Iren tersayang ini. Pasti kalian suka kan ya teman-teman? Oke guys, ya nggak terasa ya nggak terasa banget kita udah nyampe di penghujung acara hari ini. Berterima kasih banget kepada Pak Patris udah mau membagikan materinya, membagikan ilmunya ke kita semua, benar-benar bermanfaat. Bisa jadi pedoman kita buat nanti kalau buat kalian yang mau ikut acaranya ACWC itu bisa jadi pedoman banget. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu dosen dan peserta sekalian yang udah meluangkan waktu untuk datang ke webinar hari ini. Dan terima kasih kepada panitia yang udah menyiapkan acara webinarnya dengan sangat baik. Jadi terima kasih untuk semuanya dan kita akan mengakhiri kegiatan webinar kita pada hari ini. Menurut kan kita bukanya dengan berdoa ya, harus ditutup dengan berdoa juga guys. Jadi marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Semoga kalian tetap sehat selalu. Terima kasih udah datang dan saya Shalomita. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mita dan Iren. Makasih Pak. Well done. Terima kasih Pak. Iya. Thank you guys. Oh iya, ini link exit formnya aku bagiin ya. Oh iya. Langsung ya guys, jangan lupa diisi link exit formnya. Ntar kalian nggak dapat hadiah lo dari Cece Iren guys. Jangan aneh-aneh, Mit.